Halo, nama saya Nicholas Benyamin untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk kelas MJ204. Untuk yang pertama saya ada tugas dari Pendidikan Pancasila untuk yang pertama untuk akar masalah kepribadian yang terbelah. Untuk penjelasan yang saya rangkum untuk masalah paling mendasar ada pada level watak atau moral individu. Penulis menyebut sebagai kepribadian ganda secara melat. Tapi kondisi nyatanya seseorang bisa tampil sangat idealis, terlihat agamis, dan hafal di luar kepala butir-butir Pancasila saat berada di ruang publik atau acara formal. Namun, di kehidupan sehari-harinya, ia memiliki mental oportunis, menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi. Keblunderan kesalahan fatal, Pancasila hanya digunakan untuk sebagai pakaian luar atau topeng, sebagai kompas dalam paduan moral. Akibatnya banyak orang yang pandai berpidato tentang keadilan, tetapi dalam tindakannya sehari-hari justru sangat diskriminatif. Yang kedua, kegagalan aktualis eh, dari teks konteks. Kegagalan aktualisasi dari dari teks ke konteks masalah pemahaman. Penjelasannya yaitu aktualisasi adalah proses menerjemahkan nilai-nilai abstrak Pancasila seperti persatuan, kemanusiaan, keadilan ke dalam realitas sosial. Kondisi nyatanya terjadi kegagalan karena proses aktualisasi ini berhenti hanya pada level seremonial atau simbolis semata. Keblunderan atau kesalahan fatal, individu atau bahkan instansi negara merasa sudah mengamalkan Pancasila hanya karena rutin mengadakan upacara bendera, memakai baju adat, atau memasang spanduk atau baliho besar tentang Pancasila. Padahal kenyataannya pribadi atau golongan mereka masih jauh lebih tinggi daripada memikirkan kepentingan masyarakat umum. Dan untuk eh, implementasi yang distortif atau menyimpang. Penjelasannya implementasi adalah ujung tombak atau wujud nyata dari keputusan dan tindakan. Pada tahap ini, kemunafikan dari poin satu dan poin yang kedua melahirkan standar ganda di masyarakat. Contoh nyata, sila keempat dengan jelas memerintahkan adanya musyawarah mufakat. Namun pada praktiknya, keputusan sering kali diambil melalui pemaksaan kehendak oleh pihak mayoritas oligarki atau dengan menggunakan uang money politik. Kolerasi logis jika kepribadian seorang pemimpin tidak dijiwai oleh sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka bisa dipastikan kebijakan yang ia buat implementasi akan cacat dan berpihak pada kaum penguasa, bukan berpihak pada rakyat. Gagal mencapai sila kelima, keadilan sosial. Lingkaran setan keblunderan. Penjelasannya ketiga, kegagalan di atas tidak berdirinya tidak berdiri sendiri melainkan membentuk sebuah siklus yang saling merusak. Rumusnya menurut penulis yaitu kepribadian yang korup, aktualisasi yang manipulatif, implementasi yang menindas. Fenomena sosial adalah kondisi yang melahirkan fenomena di mana Pancasila sering dijadikan alat pukul. Artinya apa? Artinya Pancasila dijadikan senjata untuk menyalahkan, menuduh, memberangus kelompok lain yang berbeda pandangan. Dicap antisosial, anti Pancasila. Padahal si penuduh sendiri itu kelakuannya tidak mencerminkan nilai Pancasila sama sekali. Kesimpulannya,
Pancasila bukanlah benda mati. Ia hidup melalui manusianya. Jika moral dan kepribadian manusia sudah rusak, maka program aktualisasi Pancasila apapun hanya akan menjadi slogan kosong. Dan praktik kebijakan akan selalu merugikan masyarakat. Terima kasih atas presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan.